Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom, gimana nih kabarnya hari ini saudara? Yes, luar biasa, selalu diberkati Tuhan ya saudara. Kembali lagi di dalam program kita Racing 2, Renungan Singkat Sabtu saudara. Renungan ini dimana kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat di setiap hari Sabtu, sehingga kita bisa lebih dalam lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Kita lebih belajar mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Sekarang kita sudah di bulan September, saudara. Wow, Agustus, bulan kemerdekaan, sudah kita lewati. Nah, di bulan September ini ada lagunya kan? September ceria, September ceria, milik kita bersama. Yes, ya kan? Ya, jadi September ini September yang ceria. Kalau kita bicara ceria, itu pasti pertama dari dalam hati dong, saudara, ya kan? Karena apa yang terpancar di luar itu berasal dari hati. Nah, jadi untuk bulan September ini kita mau belajar tentang semua yang berhubungan dengan hati. Nah, di September ini kan ada 5 hari Sabtu, saudara. Jadi selama bulan September ini kita akan belajar tentang berhubungan dengan hati manusia, saudara. Hati kita kepada Tuhan Yesus, ya kan? Nah, jadi kita akan belajar di bulan September ini mengenai hati. Memang banyak pembahasan tentang hati, tapi kita ambil 5 bagian saja, saudara, ya kan? Nah, untuk pada hari ini kita akan belajar tentang hati yang murni. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam bejana surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur Tuhan kami bisa bertemu kembali dalam program kita Racing 2 ini, Renungan Singkat Sabtu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami yang sempurna. Karena Engkaulah yang menyempurnakan kami ya Tuhan. Kami juga sangat bangga, kami sangat bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati kami, menyertai kami, dan menembus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau belajar, mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa yang mendengarkannya. Berkati hamba, berikan hikmat, berikan pewahyuan Tuhan, urapi hamba dan kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami juga bukan hanya mengerti, kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicara kepada kami siap mendengarkannya, dan kami siap untuk melakukan kepada firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, saudara. Nah, pada pembahasan kita pada hari ini, hari Sabtu ini, saudara, kita akan membahas tentang hati yang murni. Hati yang murni ya. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara, kita mau belajar tentang hati. Jadi, kenapa hati itu penting? Karena Tuhan itu melihat hati, saudara. Tuhan tidak melihat betapa gantengnya orang, betapa cantiknya wanita itu, tingginya, parasnya, begitu imut-imut gitu, manis gitu ya kan, saudara. Baik kalau yang laki-laki kan ngelihat wanita kan dari mukanya dulu gitu ya. Wow, tuh wanita cantik sekali. Itu imut ya kan. Kita nggak tahu kelakuan wanita itu seperti apa kan, saudara. Yes, karena hati Tuhan itu melihat hati. Nah, cerita di dalam 1 Samuel ini kita sudah tahu bahwa saat itu Raja Israel Saul itu mati, saudara. Raja Israel Saul itu mati. Kemudian Samuel itu merasa sedih, saudara. Ditinggal oleh rajanya Saul. Nah, akhirnya firman Tuhan datang tuh kepada Samuel. Udahlah, jangan bersedih hati terus. Ayo kita cari raja yang baru. Raja yang baru itu akan kita urapi, akan aku urapi, akan Tuhan urapi dari keturunannya Isai, saudara. Nah, Isai itu adalah ayahnya Daud. Dia itu punya anak 8, termasuk Daud, saudara ya kan. Nah, ketika dipanggilnya lah Isai, anak-anaknya Isai datang. Waktu itu yang datang pertama hanya 7 orang, karena Daud itu tidak masuk hitungan, saudara. Kenapa? Karena Daud itu dinilai kecil. Dia itu orangnya kecil, nggak ada jadi hitungan, saudara. Dia hanya menggembalakan kambing domba. Itu juga kambing dombanya juga nggak banyak, saudara, kalau dalam firman Tuhan kan. Jadi Daud nggak diperhitungkan. Akhirnya dibawalah 7 orang anaknya saja. Kemudian Samuel pilih satu-satu, dilihatnya lah satu-satu ya kan, kata Tuhan, wah ini bukan, ini bukan, ini bukan. Bukan semua, sampai semua 7-7-nya bukan, saudara. Kemudian ditanyalah kepada Isai, apakah ini semua sudah anakmu? Ya sudah, katanya kan. Dia lupa pada Daud. Oh iya, ada satu lagi, katanya. Dia menggembalakan kambing domba di padang. Nah, akhirnya Samuel dipanggillah Daud itu, saudara ya kan. Dipanggillah Daud menghadap Samuel. Padahal ayahnya lupa loh ada Daud, anak 8. Nah ya kan, akhirnya apa, di dalam firman Tuhan 1 Samuel ini, saudara, akhirnya Daud diurapi Tuhan menjadi raja, padahal dia badannya paling kecil. Dia juga nggak punya pengalaman perang. Dia itu pengalamannya perangnya lawan serigala, lawan beruang, jagain kambing domba. Dia hanya itu, saudara ya kan. Tapi dalam firman Tuhan tadi dibilang 1 sampai 16 ayat 7 ini, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat hati yang Daud. Hati Daud itu hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hati yang mau dibentuk, hati yang hanya untuk tertuju kepada Tuhan saja, saudara. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Makanya Daudlah yang dipilih. Nah, kita belajar, saudara,
dari Daud ini, ya kan? Dia kecil-kecil tapi dipilih Tuhan menjadi raja. Wow, luar biasa kan? Karena Tuhan melihat hati kita, saudara. Nah, hati yang murni itu kalau kita cari dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti hati yang mendapatkan cahaya Tuhan. Gitu, saudara. Hati itu mendapatkan cahaya Tuhan. Nah, kalau kita cari lagi artinya murni itu apa? Murni itu tidak ada campuran, itu dia murni tulen, langsung dari sumbernya, ya kan? Langsung dari pemiliknya itu, ya kan? Nah, kalau cahaya Tuhan itu adalah hidup di dalam firman Tuhan, hidup fokus kepada Tuhan. Jadi hati yang murni itu adalah hati yang hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Tidak ada motif-motif lain, tidak ada keinginan-keinginan sendiri, ambisi-ambisi pribadi, saudara. Itu namanya hati yang murni. Jadi misalnya virgin coconut oil, ya kan, minyak kelapa murni. Kenapa dia bilang murni? Karena langsung dari sumbernya. Kelapanya itu jadi tanpa campuran. Ada lagi air pegunungan yang murni, ya kan. Seperti air mineral itu kan. Dia langsung dari gunungnya, dari sumbernya. Maka dibilang murni tanpa campuran. Kalau hati kita murni, artinya adalah kita hidup di dalam Tuhan, saudara. Karena sumber kehidupan kita adalah dari Tuhan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah mengembuskan nafas kehidupan. Artinya apa? Adam dan Hawa, manusia kita semua, kepunyaannya Allah. Jadi hati yang murni adalah hati yang berasal dari sumbernya, hanya mementingkan firman Tuhan, mementingkan Allah Yesus, saudara. Tidak ada campur-campur lagi yang lain kan. Maunya kompromi dengan dosa, ya kan. Masih pengen senang-senang di dunia ini, ya kan. Main game terus sepanjang hari. Maunya apa? Menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya. Itu namanya bukan hati yang murni, tapi hati yang campuran, saudara. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi ini kata Paulus, saudara. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang nurani, hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Artinya apa? Ketika kita di hadapan Allah, Paulus bilang hatinya itu hanya hati nurani yang murni. Jadi artinya dalam kehidupan Paulus di hadapan Allah itu senantiasa menyimpan dan penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus di dalam kehidupannya, saudara. Tidak ada lagi keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging. Paulus itu sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dilakukannya, tanpa dibumbui dengan ajaran-ajaran lain, motif-motif lain, tujuan-tujuan pribadi, ambisi-ambisi pribadi, saudara. Ya kan? Jadi hanya untuk rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi hati yang nurani di hadapan Allah artinya hati kita hanya untuk menggenapi firman Tuhan, melakukan rencana Allah, saudara. Bukan rencana kita sendiri, ambisi-ambisi pribadi sendiri, saudara. Yang membuat gagal hidup orang itu karena dia
melakukan ambisi-ambisinya. Gitu ya kan, apa yang dia ingin dapatkan harus didapatkan. Jadi menghalalkan segala cara. Bahaya saudara. Orang yang menghalalkan segala cara bisa jadi korupsi, bisa membunuh bahkan ya kan. Tipu sana tipu sini saudara, ngeri saudara. Hanya untuk ambisi-ambisi pribadinya. Kita jangan seperti orang itu ya saudara ya. Nah, kalau di hadapan manusia, artinya apa? Tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita itu tidak ada kepalsuan. Sesuai dengan hati dan pikiran kita. Ya kan? Kalau di sini orang bisa lihat perbuatan Paulus. Paulus itu sesuai dengan apa yang dia ajarkan, saudara. Dia tidak ada kepalsuan dalam hidupnya karena hatinya murni kepada Tuhan. Bukan hanya kepalsuan. Makanya Paulus bilang kehidupan kita itu adalah seperti kitab yang terbuka. Semua orang bisa terbuka. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan, itulah keluar dari hati kita sendiri ya kan. Jadi kita belajar saudara, di hadapan manusia juga bukan hanya baik di depan orangnya, tapi di belakangnya malah diomongin ya kan, malah dihina-hina saudara. Itu namanya kepalsuan. Hati yang murni itu hati yang rendah hati, mau apapun yang dikerjakan, mau ada itu kelihatan atau tidak, adalah pribadi yang sama dalam pekerjaan saudara. Ketika ada bos atau tidak ada bos, kita bekerja sama, bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, dengan benar. Bukan hanya ada bos ya kan, baru kita kerja, pura-pura kerja. Waduh, itu namanya kepalsuan saudara. Jadi ketika di hadapan Allah kita melakukan firman Allah, di hadapan manusia juga jangan ada pemalsuan saudara ya kan. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa-apa saja hal-hal yang sehubungan dengan hati yang murni. Yang pertama itu adalah kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, yang pertama, hal dengan hati yang murni di sini dibilang betapa lebihnya darah Kristus, ya kan? Darah Kristus sebagai persembahan yang tak bercacat, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia. Jadi yang pertama kita ambil kesimpulan, hati yang murni itu harus apa? Disucikan oleh darah Yesus. Saudara, hati yang murni harus disucikan oleh darah Yesus. Karena tanpa ada darah Yesus, tanpa hati kita disucikan darah Yesus, kita nggak mungkin bisa menjadi hati yang murni, saudara. Kita ingat yang tadi yang kita sudah pelajari, bahwa hati kita ini, hati yang murni dalam kita ini, itu berasal dari Allah. Otomatis ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, hatinya menjadi kotor, hatinya tidak murni lagi. Makanya Yesus turun ke dunia ini. Firman itu turun ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia dengan jalan menjadi manusia, menjadi kutuk dia di atas kayu salib. Mati, darahnya tercurah. Jadi hati kita harus
menyucikan hati nurani kita. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan daging. Ya kan? Jadi hanya firman Tuhanlah yang akan terus memurnikan kita. Ketika kita sudah disucikan darah Yesus, firman Tuhan juga akan terus memurnikan hati kita, saudara. Amin. Yes. Ya kan? Kalau di luar Kristus kita tidak mungkin bisa menjadi hati yang murni. Banyak orang korupsi, orang gosip-gosipin orang ngata-ngatain hamba Tuhan, saudara. Apalagi zamannya sekarang, hamba Tuhan satu ngatain, nyerang hamba Tuhan lain, ya kan. Kalau hatinya murni, harusnya ngomong empat mata saja, saudara, ya kan. Atau tidak perlulah ribut-ribut di media sosial, di YouTube. Supaya apa? Supaya semuanya damai. Supaya kita bisa semua bersatu. Karena kita ini adalah tubuh Kristus. Hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Nah, yang pertama, hati yang murni itu harus disucikan oleh darah Yesus, ya kan. Jika ada saudara yang mendengarkan renungan ini dan belum percaya kepada Yesus, saatnya saudara untuk ngambil keputusan untuk bertobat, karena hanya disucikan oleh darah Yesus hati kita bisa menjadi murni. Nah, yang kedua, di dalam 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Nah, yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan hati yang murni adalah yang kedua, di dalam pergaulan kita butuh hati yang murni. Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus, membawa damai, menjadi berkat, membawa sukacita, saudara. Seperti di ayat ini, bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, itu namanya pergaulan, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian, ya kan, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi kita harus bangun, saudara, ya kan, agar kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga dalam pergaulan kita juga butuh. Banyak orang-orang dalam pergaulan hatinya juga gak murni, kan, saudara. Iya, makanya ribut sana, ribut sini. Pergaulan harus butuh hati yang murni. Jangan ada maunya, ada mau kau nih, kalau gue bergaul dengan dia ada untungnya nggak nih, gitu, ya kan. Bukan untung rugi, bahkan harusnya kita melayani Tuhan di dalam pergaulan kita. Tapi hati-hati, jangan sampai kita masuk ke pergaulan yang buruk. Karena dalam firman Tuhan dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati juga dalam memilih pergaulan. Nah, yang ketiga, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang ketiga adalah, yuk kita jaga hati kita agar kita tetap menjadi murni, menjadi hati yang murni. Itu kan Tuhan sudah memurnikan hati kita
Ya tugas kita menjaga hati kita untuk tetap murni, tetap berada di dalam Tuhan. Jangan terbawa oleh tipu-tipu muslihat iblis, terbawa oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dosa, ya kan. Kadang-kala tuh kita nggak bisa jaga apapun, saudara, ya kan. Saya punya anak 2, saya nggak mungkin bisa jagain anak saya 24 jam. Karena kan kita harus punya kegiatan bekerja, melayani Tuhan, apapun, saudara. Jadi tidak bisa menjaga 24 jam. Kita juga nggak bisa menjaga rumah kita 24 jam. Kendaraan kita, ya kan. Karena ada teman saya rumahnya dilalap api. Kita nggak bisa, saudara. Jagain dompet kita kadang juga nggak bisa selama 24 jam. Yang bisa kita jaga adalah hati kita, saudara. Itu yang paling bisa kita jaga, ya kan. Jangan sampai kita menjadi orang yang baperan, orang yang emosian. Kita harus jaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Kita lihat Ayub dicobai, ya kan, diambil semuanya, bahkan sampai sakit, gatal-gatal, luka-luka di badannya, saudara. Tapi Ayub tetap kuat. Dia tetap menjaga hatinya, tetap murni. Dia tidak memaki-maki, tidak mengutuki Allah. Tapi yang dia bilang apa? Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, ya kan. Jadi Ayub di sini menjaga hatinya. Nah, ketika dijaga hatinya, Ayub akhirnya diberkati Allah 2 kali lipat, saudara. Ini kalau kita mau mendapatkan berkat yang melimpah juga kita harus menjaga hati kita menjadi hati yang murni, ya kan. Jadi yang ketiga, kita harus jaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan sesuai firman Tuhan. Nah, yang keempat, 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, yang keempat, kita ambil kesimpulan bahwa iman perlu juga hati yang murni. Lihat ya, 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, salah satu menjaga iman adalah kita harus memiliki hati nurani yang murni. Karena kalau kita tidak memiliki hati yang murni, lama-lama iman itu juga kandas, iman itu hilang, iya kan. Di firman Tuhan dikatakan jelas sekali, ketika kita ada orang menolak hati nurani yang murni, maka kandaslah iman mereka, saudara. Jadi jangan sampai kita beriman good, sangat baik, tapi jangan lupa kalau hati kita nggak murni, lama-lama iman kita terkikis sedikit demi sedikit, lama-lama kandas, lama-lama hilang, saudara. Kalau sudah hilang, ya sudah menjadi hamba setan, nama iblis, masuk neraka, saudara, ya kan. Nah, kita harus jaga iman, harus jaga hati nurani supaya iman kita kuat. Kita harus menjaga hati kita menjadi tetap murni, ya kan, saudara. Nah,
Palingnya ada 4 ini saudara kita pelajari tentang hati yang murni. Satu, hati yang murni itu harus disucikan oleh darah Yesus supaya dia murni. Karena tanpa darah Yesus tidak mungkin hati orang menjadi murni. Yang kedua, dalam pergaulan kita juga butuh yang namanya hati yang murni supaya bisa menjadi saksi Kristus, bisa membawa damai, membawa dampak, menjadi teladan, ya kan, hati yang murni dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjaga hati kita. Ketika hati kita sudah murni, kita wajib menjaganya supaya jangan terbawa oleh kuasa dosa. Yang keempat, hati kita harus juga iman kita harus dijaga dengan hati yang murni. Karena tanpa hati yang murni, iman kita akan terkikis. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya hati yang murni, saudara? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus fokus. Ya kan, fokus kita hanya kepada Yesus dan firman-Nya. Fokusnya gimana? Berdoa dan bersaat teduh setiap hari. Nah, kita juga ada program baca Alkitab setiap hari, saudara. Sehingga kita bisa fokus kepada Yesus, kepada firman Tuhan, supaya hati kita juga terjaga, tetap menjadi murni. Ya kan? Bagaimana kita cara menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan? Ya lewat firman-Nya, lewat kehidupan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Ya kan, supaya kita fokus. Yang kedua, kerinduan kita selalu mengasihi, selalu membawa damai, menjadi berkat, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, saudara. Itu yang harus menjadi kerinduan kita. Jangan kerinduan kita cuma main game. Kerinduan kita cuma bekerja keras. Kerinduan kita cuma cari duit, ya kan. Itu sih baik, saudara. Memang di dunia ini harus mencari duit, bekerja. Karena firman Tuhan juga bilang kalau orang malas, orang yang tidak mau bekerja, tidak usah makan. Tapi ingat, fokus kita bukan itu. Bekerja itu untuk hidup, saudara. Bukan hidup untuk bekerja, ya kan. Nah, jadi kita harus memiliki kerinduan untuk saling mengasihi dalam pekerjaan kita. Dalam usaha kita bisa saling mengasihi, saling membawa damai, kan. Jadi hati kita tetap murni. Gimana kita memiliki kerinduan itu, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa punya hati yang murni? Yang ketiga, hati kita selalu takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Ya, menjauhkan dari dosa, menjauhkan dosa-dosa. Ya kan, hidup seturut kehendak Tuhan, firman Tuhan, saudara. Jangan kita selalu melakukan dosa, lama-lama hati kita hilang, gak murni lagi, saudara. Dibawa setan, ya kan. Paling gak ketika kita berdosa, kita malu, saudara, sama Tuhan. Kita datang, kita menyesal, kita malu gitu, ya kan. Nah, yang keempat, sikap kita harus selalu berpadanan dengan firman Tuhan dengan taat dan setia. Berpadanan artinya apa? Melakukan firman Tuhan. Jadi hidup kita harus berpatokan sesuai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima, ya kita lakukan, lebih banyak memberi, saudara, ya kan. Terus apa lagi? Dalam firman Tuhan banyak, saudara, ya kan. Ya kita ikutin apa yang firman Tuhan katakan, kita ikutin. Kasihilah musuhmu, berdoalah, berkatilah musuhmu. Gampang gak, saudara? Susah. Tapi itulah yang firman Tuhan katakan. Karena Tuhan mau bukan orangnya, saudara, tapi sifatnya yang Tuhan benci.
Karena di dalam sisi seseorang, musuh kita siapa saudara? Musuh kita bukan darah dan daging kan? Kata firman Tuhan, musuh kita adalah penguasa-penguasa di dunia, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di dunia ini, roh-roh jahat. Jadi artinya apa? Ketika ada orang yang ngeselin gitu ya kan, orang yang selalu buat dosa, kita doakan, kita nasihati supaya apa? Roh setan tidak ada lagi di dalam dia, sehingga berganti menjadi Roh Kudus. Makanya orang itu akan bertobat. Makanya ajaran Tuhan Yesus luar biasa, kasihilah musuhmu supaya apa? Supaya bertobat. Wow, luar biasa kan saudara. Nah, paling nggak ada 4 hal yang kita bisa, bagaimana kita bisa mempunyai hati yang murni. Pertama tadi apa saudara? Fokus kita hanya kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Yang kedua, kerinduan kita selalu mengasihi, membawa damai, menjadi berkat, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, hati kita selalu takut akan Tuhan, dengan menjauhkan dari dosa dan melakukan kehendaknya. Yang keempat, sikap kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia saudara. Paling nggak 4 ini kita lakukan, pasti kita akan memiliki hati yang murni. Nah, orang yang murni hatinya akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya saudara. Amin. Yes. Nggak ada orang lain yang dapat mengalami kemuliaan Tuhan kecuali orang yang murni hatinya. Murni, pure, hanya untuk berpadanan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak ada orang yang mengalami kemuliaan Tuhan kalau hatinya jahat, hatinya kotor, hanya mementingkan diri sendiri. Gak bisa saudara. Sebagai ayat penutup di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin saudara. Jadi kita jangan mengejar memiliki nafsu orang muda, tapi kita harus mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Biarlah kita memiliki hati yang murni, karena di dalam hati yang murni ada penyertaan Tuhan. Di hati yang murni ada kesukaan bagi Tuhan, sehingga kita selalu diberkati saudara. Dan juga ada keadilan, kesetiaan, kasih, damai di dalam kehidupan kita, ya kan? Jadi mari kita miliki hati yang murni, sehingga kita dapat berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini mengenai hati yang murni ya Bapa. Biarlah kami terus belajar ya Tuhan, selalu dalam hidup ini berjuang untuk memiliki hati yang murni, hati yang terus berpadanan dengan firman Tuhan, hati yang selalu terpaut oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga hati kami dikuasai oleh Yesus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami tidak dikuasai oleh si jahat saudara ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Biarlah kehidupan kami Engkau jaga, Engkau lindungi kami, tinggal kami terbebas dari tipu-tipu muslihat iblis, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa roh jahat. Biarlah hidup kami terus berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami juga belajar untuk menjadi saksi Kristus, menjadi berkat, membawa damai, dan memenangkan jiwa-jiwa dimanapun kami berada ya Tuhan. Inilah tugas kami ya Bapa, karena kami tahu ini sudah ada di zaman akhir. Tuhan berkati kami semua, agar kami dapat bersatu menjadi satu tubuh Kristus,
hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan pimpin kami semua melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu, kami mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar kami juga semua dapat memiliki hati yang murni, hati yang hidup, hati yang tulus untuk mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa, dalam yang usaha, yang bekerja, yang sekolah, semuanya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati ya Tuhan, agar pelayanan kami Engkau berkati, kuasa-Mu nyata lewat kehidupan kami, lewat pelayanan kami, lewat pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan, mengikuti renungan singkat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semakin sungguh-sungguh, semakin semangat di dalam Tuhan Yesus. Memang mengiringi Tuhan Yesus tidak mudah. Kadangkala ada tantangan, kadangkala dicemooh, kadangkala dihina. Tapi kita tahu ujungnya pasti kemuliaan Tuhan. Ujungnya pasti sukacita. Dan ujungnya pasti diselamatkan oleh Yesus. Haleluya. Terima kasih saudara, yang belum subscribe boleh subscribe, di like, di komen, dan di share. Sampai berjumpa lagi di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.